kita sudah di ilmu bayan, dan kajian pertama dalam ilmu bayan memang tasbih dengan berbagai macam turunannya yang pagi hari ini akan kita coba sama kaji dan ulangi lagi, yaitu tasbih maklum dan tasbih dimni. Iya, tasbih menjadi maklum itu dilihat dari sudut pandang wajhus syabah. Yang standar wajhus syabah itu lebih kuat pada musyabah bih, itu standar, meskipun dia tasbih gitu, tasbih yang paling tinggi. Tapi kemudian ada tasbih wajhus syabahnya lebih kuat pada musyabah, itu di atas standar gitu, kurang lebih tinggi dari tasbih baligh. Kalau engkau seperti setan, itu standar. Mana yang lebih nakal, lebih durhaka? Setan. Engkau seperti dia. Tapi coba dibalik, setan seperti engkau. Itu. Jadi kalau ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, itu udah standar itu. Jadi binatang seperti engkau. Tapi ungkapan Al-Quran dalam konteks ini bal hum adol. Itu ada yang terbuang. Adol isim tafdil. Lebih sesat dari apa? Dari binatang. Binatang memang standar begitu, ya. Ada azan dia nggak dengar, ada puasa Ramadan dia nggak puasa, itu standar. Nah kalau manusia ada kayak begitu, maka seperti binatang. Nah tapi kemudian lebih sadis dari binatang, lebih sadis. Ungkapan Al-Quran balhum adol. Iya. Nah kalau diungkapkan lewat struktur kalimat tasbih, namanya tasbih maklum. Tuh, jadi skemanya begini. Ada maklum, ada gair maklum. Gair maklum yang kemarin. Ada mursal, mufassal, ada mujmal, ada segala macam, itu ada balik. Itu gair maklum, itu standar. Nah, kemudian tadi maklum. Apa itu tasbih maklum? Yaitu menjadikan musyabah menjadi musyabah bih. Anta asad, anta musyabah, asad musyabah bih gitu. Terus tinggal dibalik, maka namanya maklum. Asad misluka, gitu aja. Nah ini bandingkan, gair maklum sebelah kiri, kuda seperti kilat dalam segi cepat, balik kilat seperti kuda. Gampang ya, malah balik. Cita-citanya tinggi seperti bintang di langit, terus bintang di langit seperti cita-citanya dalam segi tinggi. Sang putri bagaikan bidadari dalam segi cantik. Bidadari bagaikan sang putri, kan itu udah mubalaghahnya kelihatan, ya. Iya, hatinya keras bagaikan batu. Batu itu keras seperti hatinya. Ya, orang alim bagaikan lampu dalam segi memberi penerangan. Lalu dibalik, lampu bagaikan orang alim dalam segi menerangi. Ilmunya dalam bagaikan laut. Laut itu dalam seperti ilmunya. Nomor 7, wajahnya cerah bagaikan pagi. Pagi ini cerah bagaikan wajahnya. Perangainya bersih bagaikan kaca. Kaca itu bagaikan perangainya dalam segi bersih. Argumennya jelas sebagai matahari. Matahari jelas sebagai argumennya. Iya. Lalu yang terakhir 10, namanya harum semerbak bagaikan bunga. Bunga harum semerbak bagaikan namanya. Kalau struktur kalimat kita, ada bunga paling harum, bunga apa ya? Pokoknya melati katakan. Ya itu mah nggak seberapa. Masih lebih harum nama Pak Habibie. Nah, itu nggak seberapa harumnya bunga dibanding harumnya nama Habib Rizik. Tuh, nah, strukturnya kalau kita begitu. Maka kemudian kalau dianalisis ada tasbih nggak ada. Maka yang model begitu nanti ada di tasbih dimni setelah. Ada tanya Mas ini? Ya, Pak Hidayat tanya dulu. Oh bagus ya. Saya takut salah nulis kemarin waktu sesi sebelumnya. Pada musyabah bih lebih kuat pada ghair maklub. Demikian juga pada tasbih maklub, tetap yang wajhus syabah yang kuat di musyabah bih. Barusan saya takut salah tulis. Yeah. Di maklub, di tasbih yang terbalik, yang wajhus syabah lebih kuat pada musyabah. Benar, itu yang benar. Oh, yang benar. Oh, baik. Yeah. Baik. Coba lihat, ya. Seperti definisi begitu. Bid'a anal wajh aqwa fil musyabah. Ya, bagus, bagus. Tuh bid'a anal wajh fihi aqwa wa azhar. Fihi yakni fil musyabah. Lebih kuat. Baik. Iya, bagus. Ini contoh lain ya. Lalu kita disuruh mereka maklum apa bukan gitu. Ra'yul ummah kal qurrah istidarotan. Pendapat umat bagaikan bola dalam segi bulat. Pertanyaannya, maklum apa bukan? Maklum. Mana yang lebih bulat? Bukan maklum. Bukan maklum. Oh, ghair maklum ya. Iya. Karena musyabah bih itu lebih kuat bola.
konkret. Iya. Dan itu biasa dalam budaya kita. Iya. Oh, gimana pendapatnya udah bulat atau belum? Itu abstrak. Iya. An-nur kal hidayah fil istinarah. Nah, ini baru maklub ini. Ini maklub. Coba diargumentasikan kenapa maklub? Karena musababahnya lebih cahaya lebih musyabah lebih kuat. Nur musyabah lebih kuat. Musyabahnya hidayah tidak lebih kuat. Gitu. Itu bid'ah yang dalam definisi dengan catatan musyabah lebih kuat ketimbang musyabah bih. Baru yang berikutnya nih. Bukan berikutnya contoh, berikut pertanyaan. Kenapa nur lebih kuat ketimbang hidayah? Kenapa? Nyata. Ya, bahasa teknisnya mahsus, Ya. konkret. Konkret. Itu lebih kuat. Ya, kalau hidayah kan ya lebih kuat. Bahkan bisa jadi pura-pura. Sering ke masjid, tadinya preman. Ya dah, sering ke masjid. Kadang kita suka sampai pada titik keyakinan, oh iya dia udah dapat hidayah. Katanya ke masjid tujuannya mau ngambil motor. Itu abstraknya. Sementara cahaya nggak bisa. Dikira cahaya yang katanya bukan, nggak bisa. Sebab dia konkret ya. Namanya mahsus. Yaitu dapat ditangkap oleh salah satu panca indera. Nomor 3, hujjatuka kasyamsi zuhuron. Argumentasimu bagaikan matahari dalam segi jelas. Maklum apa bukan? Goir maklub. Iya. Goir maklum. Matahari lebih kuat. Nasiraj kal alim. Lampu seperti orang alim. Maklum bukan? Maklum. Lampu lebih kuat. Kapas seperti awan. Maklum apa bukan? Maklum. Iya. Pagi seperti wajah khalifah dalam segi cerah. Maklum. Pagi lebih cerah. Malam seperti rambut dalam segi hitam. Maklum. Terus bulan seperti danau dalam segi bulat. bulan konkret. Jadi maklum. Lebih bulat. Pesawat lebih cepat dari kereta. Maklum bukan? Maklum. Selesai maklum ya. Sekarang kita sampai pada kajian tasbih yang terakhir, tasbih dimni. Tasbih dimni adalah tasbih yang tidak disebutkan salah musyabah dan musyabah bihnya, sebagaimana bentuk tasbih pada umumnya. Dan tapi keduanya dirasakan ada dalam kalimat. Lagi-lagi rasa kita digiring oleh balaghah, tak tersurat, tapi tersirat sudah bisa ditangkap. Nah, medan latihan mengarahkan rasa itu kurang lebih kayaknya di pelajaran balaghah. Nah, makanya nggak pernah belajar balaghah, ya banyak. Kadang-kadang suka salah interpretasi. Kayak model udah meninggal seminggu, mudah-mudahan husnul khotimah disalahin. Nah, itu nggak belajar balaghah. Ini contoh. Fa'in tafukil anama. Tafuki fi'il mudhari dari faqo yafuku fauq tuh. Jika engkau mengungguli manusia wa anta minhum, dan engkau bagian dari mereka, sama-sama manusia maksudnya. Fa'in al-miska, sesungguhnya minyak misik ba'du damil ghazal. Minyak misik, minyak wangi. Minyak wangi itu terbuat dari darah kijang. Darah kijang. Nah, untuk menangkap ini harus kuncinya pahami dulu sesungguhnya minyak misik bagian dari darah kijang. Ini syair jahili. Dan ini menggambarkan kehidupan yang real terkait bahwa minyak wangi namanya minyak misik terbuat dari darah kijang gitu. Umpamanya di bagian tubuh kijang ada darah ngembeng. Tahu darah ngembeng ya? Kita kejepit di telapak tangan kan atau kenapa terus ada darah itu. Darah ngembeng namanya. Kalau itu terdapat pada kijang, maka mereka pada saat itu membiarkan sampai pada waktu tertentu baru diambil. Nah, diambil itu jadi minyak wangi. Nah, itu dia. Nggak usah ditanya apa benar, saya aja nggak tahu. Baru kita pahami dari awal. Jika engkau mengungguli orang lain, sementara engkau bagian dari manusia, harus bayangkan itu. Indonesia, Pak Habibie, dia mengungguli bahkan dunia. Konon IQ-nya itu di dunia dia satu paling tinggi dibanding dengan mereka yang diduga tinggi, yaitu Yahudi. Pak Habibie sendiri bagian dari manusia. Lalu ungkapan berikutnya, minyak misik terbuat dari darah kijang. Darah kijang, satu tubuh, terus ada sebagian jadi minyak misik.
Tuh, udah kebayang penyerupaannya. Seseorang yang bisa mengungguli orang lain bagaikan minyak misik yang mengungguli darah yang lain. Gitu kurang lebih. Udah paham ya? Itulah tasbih dimni tersirat. Maka kalau dimunculkan orang yang dapat mengungguli orang lain bagaikan, tuh tinggal nambahin bagaikan. Kalau udah bagaikan itu bukan dimni lagi. Nih, harbun dorusun, peperangan sengit, asarat kalimah, diakibatkan ucapan sepele. Bayang insya Allah, pemimpin sebuah negara mengucap sepele, tapi negara dimaksud kemudian tersinggung. Jadi perang Indonesia Malaysia atau Cina Amerika sebentar lagi. Berikutnya, hal mu'tamu illa min mustasgharis syarab. Bukankah kebakaran besar akibat percikan kecil? Tuh. Lalu pertanyaan, ada tasbih apa tidak? Jawabnya ada. Tinggal dimunculkan bagaikan. Peperangan sengit akibat kata sepele, ucapan sepele, bagaikan kebakaran besar akibat percikan kecil. Tuh. Sama itu. Percikan kecil ya cuma hubungan pendek kan kecil banget. Kalau tenabang bisa jadi kebakaran. Ada penyerupaan. Tapi lagi-lagi kalau bagaikannya dimunculkan itu udah bukan dimni lagi. Itu hanya sebagai pembuktian. Nih yang gak enak ini. Tarjun najata. Engkau mengharap keselamatan. Walam tasluk masalikaha. Namun tidak menempuh jalan-jalannya. Jalan kesuksesan maksudnya. Inna safinah la tajri 'alal yabas. Perahu itu tak mungkin berjalan di atas tanah yang kering. Jadi kalau ditanya ada penyerupaan nggak? Oh ya ada, pengen lulus belajar. Nah itu kayak perahu yang berjalan di atas tanah yang kering. Lihat di kelas itu orang-orang udah selesai dia belum. Akhirnya pengawasnya udah kebosanan, ditinggal aja. Jadi orang yang ingin sukses tapi tidak berusaha bagaikan perahu di daratan gitu kurang. Ini kayak peribahasa nih Pak Yai ya, sigo kayak peribahasa. Ya kebetulan. Kebetulan. Ya. Kalau peribahasa itu nanti kita sampai dia bukan tasbih lagi. Tapi namanya isti'arah. Isti'arah apa? Isti'arah tamsiliyah. Itu. Isti'arah tamsiliyah nama lainnya majaz. Majaz apa? Majaz murakkab. Ya, nanti kita bandingkan. Bisa jadi isti'arah tapi tidak ada tasbih. Berakit-rakit ke hulu. Atau begini, sedia payung sebelum hujan. Itu isti'arah tamsiliyah, peribahasa. Tapi nggak ada tasbih. Ya gitu ya. Kebetulan tadi ada dugaan ke tasbih itu dari aspek makna. Ya, maksudnya dugaan peribahasa dari aspek makna. La ta'jab lit tayyarah, jangan heran kepada pilot tahluku fil jawi. Tahluku tadinya mencukur udara, angkasa. Tapi maksudnya melayang-layang di angkasa ya, bukan udara ya. Terusnya burung elang sesungguhnya tempatnya di angkasa, di langit. Tuh ada lagi terasa penyerupaan. Pilot yang melayang-layang di udara bagaikan burung elang. Gitu yang ada di langit. Ya, kalau mau dimunculkan tasbihnya tinggal nambahin bagaikan. Bagaikan burung elang. Kalau udah bagaikan, ya bukan tasbih dimulai lagi. Ini nih yang menarik. Rada susah tapi dalam maknanya. Laqad zaharal haqqu ba'da khafaihi wal bidah. Kebenaran telah nampak setelah bersembunyi. La bidah. Nampaknya itu tak ada bid'ah sedikit pun. Coba bayang. Ya. Nabi dibangkitkan pada saat bangsa Arab menyembah berhala. Minum-minum, berzina, urusan biasa itu. Itu bid'ah semuanya, melalah lagi. Bayangkan kehidupan itu. Sejazirah Arab. Kebenaran ada di mana? Ada di dasar laut. Ada di bawah daratan Jazirah Arab. Itu barat mutiara itu kebenaran. Terus muncul ajaran Nabi Muhammad ke permukaan. Itu yang setelah muncul 23 tahun menjadi berla ilaha illallah. Itu yang dimaksud laqad zaharal haqqu ba'da khafaihi. Muncul kebenaran setelah tersembunyi. Kayak apa? Wala bid'ah. Gak ada bid'ah dikit pun, semuanya udah nyembah Tuhan. Maka konotasi bid'ah itu adalah dolalah atau tidak. Nah, itu kan akidah, ya. Berikutnya fasyamsu yahjubuhal ghamam hina. Matahari tertutup sejenak
Sumata brus, kemudian muncul mewara ishab, muncul dari balik awan. Tinggi kan, bagaikan matahari gitu jadinya. Kalau saya formulasikan begini, kebenaran muncul setelah tersembunyi, bagaikan matahari yang terbit, atau ya muncul juga setelah ditutup awan. Iya. Jadi korelasinya sama pujian terhadap Nabi, anta syamsun, kau bagaikan matahari. Emang benar. Gelap malam, kehidupan gelap, dolalah. Muncul matahari pagi, jadi terang. Kesesatan hilang. Itu persis. Lalu kondisi dalam pikiran kayak begitu dikemukakan dalam sebuah tasbih. Tasbihnya namanya dimni. Bunyinya, laqad zaharal haqqu ba'da khafa'ihi wa la bid'ah. Fasyamsu yahjubuhal ghamam hinan summa tabruzu min wara'is sahab. Nah, mudah-mudahan kezaliman nanti hilang, datang kebenaran. Intuzhiril masaibu fadlal karim, jika bencana, masaib fa'il dari tuzhir, bencana dapat menampakkan karunia orang dermawan, fanaru tazidu zahaba naqa'an, maka sesungguhnya api menambahkan emas menjadi bersih. Ada emas kotor, mau dibersihin pakai api. Api itu jangan dikira musibah, siksa, tapi membuat emas menjadi bersih. Intuzhiril masaibu, jika musibah itu dapat menampakkan karunia orang dermawan. Ayo, udah terbayang belum? Ada bencana banjir di sebuah daerah. Banyak ada berdatangan sumbangan apa enggak? Banyak. Dari mulai sembako, semua kebutuhan, sandang pangan, bisa jadi papan. Pertanyaan berikutnya. Kalau nggak ada musibah, ada sumbangan apa enggak? Tuh, itu. Kelihatan, Ustaz. Nggak kelihatan. Jadi musibah itu menampakkan karunia orang-orang dermawan. Seperti apa? Tuh seperti api bisa membersihkan emas. Nah, musibah api seolah-olah. Gitu. Api seolah-olah musibah. Jadi kalau ditarik kepada tasbihnya tamsil apa bukan tamsil, menjadi tamsil. Oke, saya coba bantu munculkan tasbihnya. Musibah yang dapat menampakkan karunia orang dermawan bagaikan api yang menambahkan emas menjadi lebih bersih. Ada musyabah karena ada bagaikan. Lalu sudut pandang yang sudah dipelajari, tasbihnya tamsil apa bukan tamsil? Jawabnya tamsil. Iya, karena yang diserupakan itu adalah gambaran surah. Idza wa'adal karim summa a'ta. Jika seorang mulia atau dermawan berjanji lalu memberi. Fal barqu yaqubuhul matar. Maka kilat akan selalu diiringi hujan. Di podium kampanye janji. Nggak ditepati. Bahasa budaya kita geluduk doang, kagak hujan-hujan. Ya tidak. Tapi kalau ada geluduk diiringi hujan. Ibarat dermawan berjanji lalu memberi. Lah kita Indonesia udah luar biasa itu. Makan apa? Makan janji. Kenapa mati? Karena makan janji. Nggak pernah direalisir. Ya dah? Oke, paham itu? Maka jangan sembarangan janji. Kharajatil kalimah min fihi, keluar ucapan dari mulutnya. Walam yastati raddaha, nggak bisa dia mencabut lagi. Ya, udah terlanjur. Kharajatil kalimah min fihi walam yastati raddaha. Fala ajaba, maka tidak heran. Fasahmu anak panah yakhruju min qausihi, keluar dari busurnya. Fa yata'adaru radduhu, maka sulit pulang lagi. Ini jadi budayanya menyebut panah, kalau budaya kita ludah. Jilat ludah. Tidak bisa dia apa? Jilat kembali. Iya, nggak bisa jilat. Kalau ada, maka bahasa kita itu ijaz sekali. Jilat ludah. Kayak tadi menjadi ijaz tuh. Duduk doang. Tuh kalau lagi musim pemilu, duduk doang. Terus kan memang asih. Yang di Medan kayak, yang di Solo kayak. Itu ada peribahasanya. Engkau menebar biji di depan burung-burung merpati, bukan karena kasihan, tetapi karena ingin menangkap. Ya kan? Iya. Kita kasih makanan dalamnya ada kail itu di ikan. Bukan kasihan sama ikan, karena mau nangkap. Itu ada peribahasa itu apa saya lupa. Kalau saya ambil kesimpulan, kalau tasbih jimni itu seperti tasbih tamsil tanpa adat, yang tidak disebutkan adatnya, boleh nggak gitu, Ustaz? Nah itu ngarang sendiri. Nggak bisa. Boleh. Bapak mencoba mengkomparasi gitu kan. Ya, betul. Itu kesimpulan.
Tapi tidak Tapi tidak dalam rangka memahami nggak apa-apa, bagus. Jadi kemudian dalam batasan akademik ya nggak bisa begitu. Dimni adalah dimni, tamsil adalah tamsil. Kalau di dimni ada kemudian makna tamsil, benar, tapi tidak jaminan semua dimni itu ada tamsil. Itu. Lalu bagaimana itu mengkelompokkannya, memproporsikannya? Yaitu sudut pandang. Tamsil adalah tasbih. Tasbihnya bukan dimni. Kenapa? Karena ada bagaikan. Walaupun kapnya tidak disebut anta samsun, itu bagaikan lekat itu dalam struktur itu. Kalau dimni, musyabahnya nggak disebut, adatnya enggak, musyabahnya enggak, wajusabahnya enggak. Kan udah luar biasa lebih tinggi lagi. Iya. Nah ini menjilat ludah sendiri. Jadi kalau kharajatil kalimah min fihi wa lam yastati raddaha fala ajaba fasahmu yakhruju min qausihi fayata'addaru radduhu. Apa terjemahannya? Jadi kalau di terjemahan saya, ini namanya memindahkan kata. Terjemahan lebih canggih, nah ini dia yang dimaksud menjilat lidah sendiri. Ludah. Gitu. Iya. Jadi tasbih dimni selesai, masuk tujuan tasbih. Tujuan tasbih selesai, masuk majaz. Ustaz, yang terakhir, artinya bukan berhati-hati dalam berbicara ya? Coba. Jadi kata itu telah keluar dari mulutnya dan tidak. Apa namanya itu tafsir. Oh, tafsir. Tafsir sesuai sudut pandang. Ya. Pelajaran yang ditangkap dari ungkapan ini gitu. Seperti ibu bilang, oh benar, hati-hati kalau bicara. Kenapa? Sebab kalau udah keluar, nah itu kan namanya. Udah keluar nggak bisa ditarik lagi. Ya benar juga. Siapa yang bisa menarik kata-kata? Dia mencaci maki, terus minta maaf, diberi maaf. Itu masih terkesan nggak di hati orang yang dicaci? Masih nggak bisa hilang masih. Ya, oleh karena itu hati-hati gitu argumentasinya. Iya. Bagus. Misal kalau mulutmu harimaumu itu termasuk kemana itu? Ya, istiarah tamsiliyah namanya. Istiarah tamsiliyah. Mulutmu harimaumu, peribahasa itu. Oh, nggak termasuk ini juga ya, nggak berhati-hati gitu nggak? Oh, bisa, seseorang bisa. Maksudnya apakah bisa dimasukkan dalam kelompok dini, Pak Ustaz? Enggak. Hanya peribahasa gitu. Ya, itu peribahasa. Peribahasa bahasa balagonya istiarah tamsiliyah. Lalu kemudian dalam contoh-contoh istiarah tamsiliyah di sana ada dijumpai kalau dalam budaya kita nama kata hikmah. Kata hikmah tahu apa enggak? Semacam nasihat gitu ya. Ya, kalau gitu pendekatan bahasanya. Ya itu dari kata hikmah itu sendiri. Hikmah artinya apa? Ada manfaat di situ ya. Ada manfaat. Iya. Tapi harus proporsikan secara benar. Jangan bersandar kepada fenomena yang ada. Itu mau berangkat ke Medan naik pesawat. Terus satu dan lain hal termasuk yang terlambat. Jadi tidak ikut berangkat. Nggak taunya itu pesawat jatuh. Baru muncul. Oh ternyata ada hikmahnya jika terlambat. Bukan itu mah arti masyarakat. Hikmah dari kata hukum. Hukum dalam bahasa teologi itu sunnah, namanya sunnatullah. Api panas itu hukum api panas. Es dingin, besi keras, tempe empuk. Paham itu? Ya. Allah bikin besi diberikan hukum yaitu keras. Allah bikin api diberikan hukum sunnah yaitu panas. Oke? Nah, semuanya hukum. Itu dalam contoh-contoh pada hal-hal yang bersifat konkret. Contoh yang abstrak, tidak konkret, rajin, itu pandai. Itu hukum Allah, sunnatullah. Malas itu bodoh. Jangan coba dibalik. Malas, pintar. Rajin, bodoh. Bisa enggak? Lawan kata. Nah, ibu jangan melihat lawan katanya. Kita tidak sedang berbicara tentang lawan kata. Tapi kandungan makna, hukum yang ada. Rajin, Pandai itu akibatnya kan, berhasil gitu. Bukan pula dalam konteks akibat. Ya, tapi hukumnya yang distressingkan. Adapun itu akibat, nggak salah. Tapi kan kita lagi tidak bicara akibat. Kan nggak pantas dibilang api akibatnya panas. Panas bukan akibat api. Orang dicaci maki aja panas. Jadi jangan munculkan kata-kata. Nah itu hukum. Ya, apalagi ini kan bagian kajian teologi. Udah, baru berikutnya lagi. Haus. Maka Allah berhukum untuk menghilangkan rasa haus ya minum. Ketika haus, lalu melakukan sebuah tindakan dalam rangka menghilangkan rasa haus sesuai dengan hukum Allah, dipastikan akan mendapatkan hikmah. Dengan catatan, tindakannya harus sesuai dengan hukum Allah.
yaitu dengan meminum, dan yang diminum juga zat yang bisa menghilangkan rasa haus. Baru muncul hikmah. Oleh karena itu, hilang rasa haus itu adalah hikmah minum. Hilang rasa lapar itulah hikmahnya makan. Karena yang dimakan sesuai dengan hukum Allah, yaitu sesuatu yang bisa menghilangkan rasa lapar. Kalau tidak sesuai dengan hukum Allah, itu nggak akan hilang rasa haus. Kalau yang diminum air laut, nggak sesuai dengan hukum Allah. Apalagi kalau yang diminum baygon, nggak ada hikmah sama sekali. Oke, saya teruskan ini, nggak boleh sampai di sini. Semua sesuatu ciptaannya di alam semesta pada saat yang sama Allah ciptakan hukum-hukum. Ketika sikap hidup tindakan sesuai dengan hukum Allah dipastikan kita akan memperoleh hikmahnya. Termasuk syariatnya, syariat dicanangkan, dipastikan ada hikmahnya. Konkretnya, sholat, hikmahnya tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya atau tidak? Lalu kalau sholat juga, tapi enggak tanha anil fahsya'i wal munkar, itu ibarat haus, bukan air yang diminum. Sirup. Sirup enak. Ternyata sholatnya jalan, tapi mungkarnya juga merajalela gitu. Nah, itu dia. Yang diminum bukan air. Yang bisa menghilangkan rasa haus. Kan itu kritikan buat kita, bukan buat si A, si B, si C. Jadi tanha anil fahsya'i wal munkar itu hikmahnya sholat. Melakukan sholat sesuai dengan hukum yang ditentukan. Sholat ada jasmaninya, ada rohaninya. Kita selama ini jasmaninya saja. Rohaninya enggak. Kan hikmah. Kata, lalu muncul kata hikmah, terus digandeng dengan kata hikmah model tadi, manjada wajada. Itu kata hikmah itu. Mansobaro, zoparo. Ditemukan oleh orang yang dikategorikan sebagai hakim. Bukan Allah loh. Nanti kita sebutkan, kita korelasikan dengan hakim sebagai nama Allah. Hakim dalam dunia filsafat itu filosof. Maka para filosof itu dibahasakan dengan hukama. Para filosof. Filosof itu ahli pikir, tak berkata kecuali setelah dilakukan eksperimen kebenarannya. Maka kata-kata yang keluar penuh kebenaran. Baru kita sampai pada budaya kita. Ada kata-kata hikmah. Yang diyakini kebenarannya dan setelah diuji, boleh dites manjada wajada. Benar apa enggak? Siapa sungguh-sungguh pasti dapat. Man sobaro zoparo, siapa yang sabar menang. Senjata itu. Itu kata-kata hikmah. Jadi bukan hikmah dalam artian yang dipahami oleh banyak masyarakat. Ada hikmahnya. Walaupun itu juga tidak terlalu sama. Padahal enggak benar. Sama model di tengah masyarakat kata fitrah. Fitrah artinya suci, Idul Fitri kembali pada kesucian. Nah, itu kan enggak benar. Fitrah artinya potensi, iman. Ulu mauludin yuladu alal fitrah, akhirnya diartikan setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Enggak salah, tapi enggak benar. Ya, salahnya kenapa? Dalam konsep ajaran Islam, bayi lahir tidak membawa dosa, maka diartikan suci. Enggak benernya itu. Enggak benernya fitrah artinya potensi. Potensi apa? Potensi iman. Apa Ustaz? Ya. Kalau yang al-fitratu khamsun itu jadi pengertiannya apa Ustaz? Nah, fitrah di situ. Cakep ini. Coba lihat hadis. Fitrah apa itu? Motong kuku itu fitrah. Iya. Gak lucu itu kalau ada orang melihara kuku. Aduh. Iya. Yang riwayat. Dia menyalahi fitrah. Fitrah di samping artinya potensi iman, juga yang lain nggak lepas dari potensi iman. Kecenderungan kepada yang baik itu fitrah. Kecenderungan kepada yang baik. Maka kalau Nabi bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah," setiap bayi dilahirkan lengkap dengan fitrah. Pertama potensi iman, kedua kecenderungan kepada yang benar, yang baik. Ada pemain sepak bola bertanding, kesebelasan A, kesebelasan B, Eropa. Kesebelasan A kita nggak kenal, apalagi agamanya apa, bukan saudara kita. Demikian juga kesebelasan B. Jadi ketika ada seorang yang curang, bukan bola yang ditendang, tapi kaki, itu tersontak fitrah kita. Nggak pandang agama, nggak pandang. Itu maksudnya fitrah. Jadi demikian menghubungkan itu pengertian sebuah kata. Jadi kalau di situ fitrahnya kita mananya Ustaz? Yang mana? Itu ada 5. Yang fitrah itu ada 5 itu. Ya, itu 5-5-nya kecenderungan siapapun. Kita maknanya kecenderungan gitu kepada kebaikan. Benar, kecenderungan itu fitrah, kecenderungan kepada kebenaran. Tidak ada manusia dilahirkan tidak punya kecenderungan terhadap yang benar. Nih lihat, ada bapak. Tuh bapak udah nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, mabok-mabok. Tapi nasihati anaknya, nah ngaji sana kamu, jangan seperti saya, jangan seperti aku. Tuh fitrah muncul. Apalagi ekstrimnya bahwa fitrah nggak pernah hilang. La tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Firaun fitrahnya masih ada. Pasti ada. Semua mereka itu yang di usia zaman kita sekarang yang non-muslim benci sama Islam, ada fitrahnya, cuma tersembunyi. Kan contoh konkretnya Firaun. Sehingga Al-Quran menginformasikan ketika mau menghembuskan nafas terakhir, tenggelam di Laut Merah, baru sadar. Kan dianggap terlambat. Jadi fitrah itu bukan fitrah artinya suci. Jika fitrah itu tak muncul, Ustaz? Ya? Jika fitrah itu tak muncul, berarti kejam dong. Jika fitrah tidak muncul.
dengan keadaan. Bagaimana itu bisa bilang jika fitrah tidak muncul? Kan fitrah manusia kepada kecenderungannya kepada kebenaran. Iya. Kenyataan kebenarannya sudah ada tapi mengingkari gitu. Nah, berarti itu fitrahnya dilawan sama dirinya sendiri atau gimana? Tidak muncul bukan berarti tidak ada. Coba bedakan, tidak muncul apa nggak ada. Tidak muncul karena Orang binatang aja buas apapun tuh fitrah sama anaknya. Jadi makan. ya. Itu makna fitrah. Bahkan Al-Qur'annya memang akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila Di kalimat juga. li khalqillah. Dzalika dinul qayyim. Itu agama adalah fitrah. Manusia lahir dipastikan dia beragama. Bahkan kajian ekstrimnya orang yang tidak mengaku beragama saja hakikatnya dia beragama. Kalau tahu apa arti agama. Kalau nggak tahu ya dia menganggap dia nggak beragama. Agama itu taat. Saat dia berkata aku tak beragama, dia sedang taat. Taat kepada siapa? Taat kepada nafsunya. Dia beragama menyembah nafsu. Nggak ada ateis, nggak ada. Itu orang kafir ya ayyuhal kafirun umpamanya. Ada nggak fitrahnya? Ada. Iya, cuman dia tutupin. Semakin dia ingkar, semakin tertutup. Tertutup, tambah dalam sampai menghembuskan napas terakhir tak sempat keluar gitu kurang lebih. Ya Allah alam besok. Pak Yahya mana Pak Yahya? Ada tuh lagi ini. Lagi keluar. Enggak ada. Tiduran. Enggak, saya jadi teringat Ya, ya. bahwa tadi ditanya contoh dalam Al-Qur'an. Ya. Secara persis mah bukan satu ayat lalu kemudian menjadi tasbih dimni. Ya. Tapi saya bisa bayangkan, bisa Ya. bantu bayangkan. Nih, Ya. penguasa yang lalim udah dinasehati malah bukan cuma nggak didengar. Tetapi malah semakin menjadi-jadi ya. Kezalimannya, kekhianatannya. Akhirnya udah kita keluarin ayat. Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tuh, dengan prolog yang tadi dan ayat, pertanyaan, ada tasbih apa tidak? Ada. Dimni. Wah, ditambahin lagi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Sampai itu. Tuh, kalau ditanya ada tasbih apa tidak? Ada. Keadaan mereka kayak begitu seperti orang yang dikunci hatinya. Tuh dimunculkan. Lalu kayak tadi, itu yang geluduk doang nggak hujan, ada ayat Al-Qur'annya. Yaitu yaquluna bi afwahihim terusannya ma laisa fi qulubihim. Ya, terus ada lagi, stop korupsi. Dia besoknya dipanggil KPK. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Yaquluna illa kaziba. Tuh. Kan kita bisa. Jadi demikian Pak Yahya. Ya. Ada lagi yang lain? Apa nih Ustaz? Itu prolognya seperti kita ciptakan sendiri Ustaz. Sawa'un 'alaihim. Enggak, bukan soal sawa'un alaihimnya, tapi soal prolog Iya. diciptakan sendiri. Oh, prolognya diciptakan sendiri. Agak problem saya memahaminya. Kita bukan pencipta Kan prolog. seperti tadi kan seharusnya innallazina kafaru sawa'un 'alaihim. Ustaz ya. Iya, iya. Kata iya. Jadi itu Iya. maksudnya orang-orang yang kafir sama aja. Jadi belakangnya depannya tuh innallazina Hilang. kafarunya gitu Ustaz, hilang kan enggak ada. Hilang. Oh, itu. Nah, jadi kalau itunya yang ditanya, bisa dijawab. Kalau yang tadi prolognya diciptakan sendiri, emang kita kalau mau memberi paham harus punya prolog. Tanpa prolog tadi bisa dipahami. Nggak nyambung. Maksudnya apa nih? Baru kemudian kan ayatnya innalladzina kafaru sawa'un, innalladzina kafaru dibuang. Itu pelajaran apa namanya itu? Pelajaran badi'. Pelajaran badi. Namanya iktibas. Jangan katakan dibuang. Ya, Bersamakan. membuang ayat. Badi namanya iktibas, mengutip ayat tapi seolah-olah bukan ayat. Maka ketika saya berkata sawaun tanpa innalladzina kafaru, itu seolah-olah ayat. Bahasa Arab, berbahasa Arab semakin mendekati Al-Qur'an dan itu tidak mampu, itu semakin tinggi bahasa. Oleh karena itu dalam Badi ada satu celah agar bahasa itu menjadi luar biasa, sudah mirip sama Al-Qur'an, yaitu iktibas. Iktibas itu jiplak. Sebenarnya ayat tapi seolah-olah bukan ayat. Boleh dengan merubah sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Boleh apa? Setelah belajar Badi nggak bertanya-tanya lagi, apalagi kebakaran jengkol. Loh, kok iya kan berubah jadi Iyyahu? Itu problem itu tengah masyarakat yang nggak belajar. Banyak kali nggak gitu. Akhirnya suka muncul juga di majlis taklim di Al-Qur'an. Kita doa yang bagus pakai doa yang ada dalam Al-Qur'an. Diganti. Yang di Al-Qur'an ada Rabbighfirli wa liwalidayya umpamanya. Doa diganti Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama robbau. Robbau apa enggak itu?
Merubah. Boleh apa enggak? Boleh minta. Itu malah Allah senang, oh iya redaksiku dipakai untuk minta kepadaku. Itu. Dan memang real ya muncul tengah masyarakat itu kan merubah Al-Quran. Apalagi yang ekstrim. Udah ekstrim buta. Maki-maki merubah Al-Quran, kafir. Ya Allah alam besar. Apa Ustaz? Iya. Kalau kita mau merubah kan ada di dalam Al-Quran, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kalau kita pengen merubah seperti hukumnya kami gitu Ustaz, seperti apa itu Ustaz kata-katanya? Rabbi ij'alni muqimas sholah. Rabbana ja'alna muqimi as-salah. Mukimina ya Ustaz ya? Iya, wa min dzurriyyatina. Udah Pak, saya jangan diuji mulu. Enggak, Ustaz nanya ini Ustaz kan. Lagi nguji nahu saya kan bisa. Mau minta kasih tahu Ustaz biar ketika kita merubah benar gitu maksudnya Ustaz. Biar saya lacak di mana alamatnya. Rabbi ij'alna muqiminas sholah Ustaz ya. Iya betul. Iya, makasih Ustaz. Ya. Di Al-Qur'an Rabbi auzi'ni. Kita doa, Rabbana auzi'na an nashkura nikmataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa an na'mala salihan tardah. Tuh. Apa-apa? Auzi'na An nashkura syukura nikmataka allati an'amta 'alaina. Iya. Wa 'ala walidaina wa an na'mala salihan tardah. Wa ja'alna dan seterusnya. Ya itu ikhlas ya di badi. Ya. Saat kalau yang sedikit-dikit bid'ah gitu tuh gimana jadinya Ustaz? Oh begini bid'ah, nggak ada zaman Nabi, ini bid'ah gitu. Wah, itu gimana ya? Enak banget tuh kalau saya bisa gambar di sini. Bid'ah sesuatu yang baru. Berarti kalau yang nggak baru nggak bid'ah kan gitu ya? Makanya yang punya istri 2 bid'ah karena baru. Dalam agama ada 2 yang harus dibedakan. Yang pertama akidah. Yang kedua syariah. Insya Allah kebayang. Syariah ada 2. Syariah bahasa lainnya fikih. Ibadah namanya. Ya, ibadah ada yang mahdhoh. Sholat, zakat, puasa, haji, nikah, dan lain-lain. Apa itu mahdhoh? Yang tata cara, syarat, rukun, terus apa lagi diatur oleh Allah, itu mahdhoh namanya. Ada lagi yang ghair mahdhoh. Ghair mahdhoh yaitu semua aktivitas mukmin muslim yang memiliki 3 kriteria. Pertama, niatnya karena Allah. Yang kedua, tata caranya tak bertentangan dengan syariat Allah. Yang ketiga, tujuannya mencapai ridho Allah, itu ibadah. Tapi tata caranya nggak ditentukan. Tapi 3 prinsip itu harus terpenuhi, itu ibadah, namanya ghair mahdhoh. Baru kita masuk bid'ah. Bid'ah yang dolalah itu wilayahnya kalau mau memperbaharui baik akidah maupun ibadah mahdhoh. Berarti kan prinsipil ya. Bahkan bid'ah yang dolalah, Al-Quran menyitirnya, tuh Tuhan 1 dibilang 3. Nah, itu ya. Tuh akidah. Kalau di bidang ibadah, Ramadan mah boleh dicicil. Seminggu puasa, seminggu enggak umpamanya. Itu dolalah karena wilayah ibadah mahdhoh. Tapi kalau yang di luar semua itu mah hasanah. Ya itu. Jadi enggak semua bid'ah dolalah. Ada bid'ah hasanah. Ya kan? Maka tolong cari yang punya tetangga hasanah. Wah, Jamal mau bid'ah. Kenapa selama ini selalu bilang bid'ah tuh nggak ada yang hasanah, bid'ah tuh pasti dolalah gitu? Maka ngumpulkan Al-Quran, inisiatif Umar di zaman Abu Bakar tuh dolalah. Siapa yang berani bilang dolalah? Konyol itu. Menerjemah Al-Quran ke bahasa Indonesia juga. Iya, nggak dapat perintah itu. Kumpulin Quran aja, yang sampai matang menjadi mushaf yang ada, mushaf Utsmani, itu kan nggak ada perintah. Makanya alasan Abu Bakar ketika Umar mengusulkan untuk dikumpulkan, Abu Bakar mendingan saya disuruh pindahin itu Bukit Uhud. Nggak ada perintah. Ya kan? Nggak ada perintah. Akhirnya jangan dikira itu dia diam aja. Umar istikharah, Abu Bakar istikharah. Baru ketiga kalinya terima. Baru setelah selesai dia berkata, ni'matil bid'ah hazi. Bid'ah paling nikmat. Jamal dengar itu, bid'ah paling nikmat. Satu lagi. Nikmat Ustaz. Nikmat. Kenapa aja satu lagi kan? Bid'ah, ya Allah alam besar. Kayak tadi syariah yang mahdhoh, ibadah mahdhoh, umpamanya dalam nikah. Nikah kan 4. Nah itu 5 bid'ah itu dolalah. Ya kan? Kalau Nabi 9 atau versi lain 11, kalau itu kan khususiyat. Iya. Silahkan ada. Kita tutup izin kita dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.